بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Wa ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man saru ala hadihi ila yaumiddin. Baik, alhamdulillah. Ahibbati fillah rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan ini kita bisa memulai kembali ya untuk mengkaji materi kita, yaitu materi Sirah Nabawiyah ya. Dengan buku sumber itu namanya buku Nurul Yakin, tapi sedikit di sini Ustaz kembangkan sehingga kita bisa mendapat wawasan yang lebih dari buku itu ya. Taib. Beberapa minggu yang lalu, mungkin bukan bulan ya, kita sudah membahas dari awal sampailah kepada hijrah para sahabat ke Habasyah. Yang kedua, kenapa hijrah ke Habasyah? Karena di sana orang-orangnya welcome atau cenderung menerima dengan keadaan kaum muslimin, tidak seperti di Mekah yang sangat memusuhi. Kita juga sudah bahas bahwa ketika itu sudah masuk Islamnya dua orang yang membawa perubahan sangat besar bagi kaum muslimin, yaitu Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu an. Nah, kemudian pada tahun ke-10, 10 tahun setelah Nabi mendakwahkan agama ini, di tahun yang ke-7. Di tahun yang ke-7, maka Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah supaya mereka di sana bisa tentram beribadah menjalankan agama Allah. Kenapa? Karena di Mekah itu sendiri Nabi kita Muhammad dimusuhi secara terang-terangan oleh orang kafir Quraisy ketika itu. Bahkan ada peristiwa yang sangat penting untuk kita ingat, yaitu peristiwa pemboikotan atau pengepungan Nabi di Syi'ab, berlangsung selama 3 tahun. Jadi kaum Quraisy ketika itu mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Akan tetapi kabilahnya dan kaum muslimin menjaga beliau. Maka mereka memboikot seluruh kabilah ini, Bani Hashim ini. Tidak ada komunikasi sama sekali selama 3 tahun. Dan di waktu yang bersamaan Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya yang lain untuk hijrah ke Habasyah. Di pemboikotan ini, di Syi'ab ini, mereka membuat kesepakatan. Di antaranya yaitu tidak akan menikahi orang Islam, ataupun sebaliknya, orang Islam menikahi orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy maksudnya. Kemudian juga kalau ada yang sakit tidak ditengok, tidak boleh memberikan makanan. Jika ada yang meninggal tidak boleh melayat, mengantar. Kemudian kapan terjadi? Sampai orang-orang Bani Hashim ini menyerahkan Rasulullah SAW untuk mereka eksekusi. Habibti fillah rahimakumullah. Bayangkan, jika seandainya keluarga kita dipinta oleh orang-orang di kampung tertentu untuk dibunuh, dieksekusi, bagaimana pembelaan kita? Tentulah kita akan bela dia. Mau bagaimanapun dialah keluarga kita. Ini yang terjadi pada Bani Hashim ketika itu. Mereka melindungi Rasulullah SAW sehingga diboikotlah mereka selama 3 tahun. Tidak ada makanan, tidak boleh berjual beli, sehingga kata Nabi kita Muhammad SAW, banyak
momen ketika itu beliau memakan daun-daunan saja. Ikhwati fillah al-ahibbah. Nah, itu asy-sya'ab ya. Bahwa Nabi beliau diboikot di lembah ketika itu, tidak ada hubungan dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, dan di waktu yang bersamaan kaum muslimin diperintahkan hijrah ke Habasyah, hijrah yang kedua. Nah, setelah sekitar berangkatnya orang Islam ke Habasyah, sampailah berita ini kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Maka sikap apa yang diambil oleh mereka nih? Perhatikan baik-baik. Orang kafir mereka mengambil sikap. Sikap kaum Quraisy setelah mengetahui orang Islam sudah pindah ke Habasyah. Nah, pertama, mereka mengutus 2 orang ahli dalam berbicara, Amr bin As dan Ammarah bin Walid. 2 orang ini, terutama Amr bin As, dia sangat piawai sekali dalam berbicara, dalam negosiasi ya. Nah, dia datang ke Najasyi, dia bilang, "Wahai Tuan Raja, telah datang kepadamu beberapa orang yang bodoh dari kalangan kami. Dia yang meninggalkan agama leluhurnya untuk agama yang baru." Dia ceritakan semua hal yang buruk-buruk. Nah, ikhwati fillah al-ahibbah. Nah, poinnya di sini ada faidah yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwasanya orang kafir akan menggunakan segala cara untuk menghancurkan Islam. Bahkan itu fitnah sekalipun akan disebar. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan baik-baik. Mungkin di antara orang kafir ketika itu ada yang berselisih faham, ada yang beda pendapat, tapi ketika musuhnya umat Islam dan Rasulullah, mereka bersatu menyerang. Ikhwati fillah al-ahibbah, maka camkanlah baik-baik di sini. Lihatlah bagaimana sikap kaum Quraisy ketika mereka langsung datang menemui Najasyi untuk meminta kembali agar dipulangkan orang-orang yang hijrah ke sana. Nah, kemudian apa sikap Najasyi? Najasyi, masya Allah, dia mendengar dulu penjelasan dari kaum muslimin ketika itu yang diwakilkan oleh Ja'far. Ja'far jelaskan, "Wahai Tuan Raja, kami ini kaum jahiliyah di sana. Kami senantiasa berperang, tidak menghormati satu sama lain, memutuskan tali silaturahmi dan sebagainya, sampai Allah utuslah seorang nabi dan rasul yang mengajarkan akhlak yang mulia dan kami mengikutinya." Kemudian Ja'far bacakan surat Maryam. Ikhwati fillah al-ahibbah. Poinnya di sini adalah yang pertama, ketika kita dihadapkan dalam suatu masalah, maka berlaku adillah dalam bersikap. Dengarlah antara 2 orang yang mengadu kepada kita atau lebih, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Bahkan dalam Islam, ketika datang suatu berita sekalipun, kita diperintahkan untuk bertabayyun. Kata Allah, "Ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu." Ketika datang orang fasik dengan berita, maka fatabayyanu. Maka kalian hendaknya bertabayun, berklarifikasi. Mungkin itu beritanya salah. Atau kalau sekarang berita hoax mungkin ya kalau sekarang. Nah, baik. Kemudian yang kedua, kita lihat dari sisi Ja'far. Ja'far ini luar biasa, masya Allah. Dia sangat bijak dalam berkata dan tegas dalam menyampaikan al-haq. Bijaknya, dia sampaikan dulu, kenapa kami kesini? Siapa orang yang kami ikuti? Apa yang dia ajarkan? Kemudian yang kedua, dia kaitkan dengan keadaan keimanannya Najasyi. Yang ketika itu imannya iman Nasrani ya. Dia iman dengan Nabi Isa. Maka dibacakanlah surat Maryam. Akan tapi dia tegaskan di sana bahwasanya Maryam ibunya Isa, dan Isa ini adalah nabinya Allah. Nabinya Allah. Ikhwati fillah al-ahibbah. Nah, dengan di sini Najasyi mendengar penjelasan, maka dia ambil sikap bahwa sesungguhnya yang salah di sini bukanlah orang-orang yang datang kepada dia, akan tapi justru yang datang berikutnya ingin memulangkan mereka. Karena orang-orang yang datang kepada dia hijrah itu sejatinya mereka terzalimi di sana dengan di saat mereka ingin melaksanakan ajaran yang benar. Nah, maka di tahun itu pula
masuk Islamlah Najasyi bersama para pendeta dan pemimpin-pemimpin lainnya. Ikhwati fillah al-ahibbah, nikmat ketika orang tersentuh oleh hidayah. Dia dengarkan, dia resapi, kemudian dia yakin bahwa itulah jalan yang benar, sehingga Najasyi pun mengambil keputusan untuk masuk Islam. Nah, kemudian setelah dia masuk Islam, maka datanglah takdirnya berupa kematian. Nah, ikhwati fillah al-ahibbah, bahkan setelah kematian sekalipun Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara faidah yang kita ambil dari momen ini adalah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan muliakan hambanya dilihat dari prosesnya ia menggapai hidayah atau beribadah. Najasyi, Masya Allah, dia begitu berjuang untuk mendapatkan hidayah ini. Ketika sudah wafat, maka di antara rahmat Allah, Allah beritakan kematian Najasyi kepada nabinya Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ikhwati fillah al-ahibbah. Kemudian yang kedua, hidayah itu dijemput. Kalau kita tidak bisa mencari hidayah, maka jangan berpikir kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dicari. Hidayah itu dicari. Baru nanti Allah akan berikan taufiknya kepada kita untuk bisa melaksanakan hidayah tersebut. Nah, ikhwati fillah al-ahibbah. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW setelah mendengar berita kewafatannya Najasyi tadi, beliau melaksanakan sholat, dan inilah yang dinamakan terjadinya istilah sholat gaib dalam Islam pertama kali. Karena Najasyi meninggal di sana, di Abasyah, sedangkan Nabi di Jazirah Arab. Maka beliau menyolatkan dalam keadaan mayatnya tidak ada di hadapan beliau. Nah, ikhwati fillah al-ahibbah, itulah momen yang perlu kita perhatikan dalam peristiwa ini. Bagaimana ketika orang kafir memusuhi Islam, bahkan mereka mengutus dua orang yang paling pintar dalam bernegosiasi. Kemudian yang kedua, sikap seorang Najasyi ketika mendengarkan suatu masalah. Dan yang ketiga, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmatnya, berikan kemuliaannya, berikan fadilahnya, berikan keutamaannya kepada orang yang luar biasa dalam menjemput hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah al-ahibbah, lepas dari situ sekian tahun, sampailah di masa tahun ke-10 Hijriah. Nabi kita Muhammad SAW selesai dari pemboikotan. Kenapa selesai? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rayap-rayap yang menulis perjanjian tadi dalam Ka'bah untuk menghancurkan isi perjanjian itu. Maka dengan hancurnya itu, terbebaslah Nabi kita Muhammad SAW bersama kabilahnya daripada boikotannya orang-orang kafir Quraisy. Nah, setelah terlepas dari situ, kabar gembira datang di sini. Ketika indahnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala disebarkan dengan cara yang hikmah, maka datanglah 20 orang utusan dari Najran. Najran itu tempat antara, kalau tidak salah, antara Mekah dan Yaman. Ada tempat namanya Najran. Nah, datang 20 orang menjumpai Nabi ke Mekah, ke sana, karena tahu bahwasanya di sana ada seorang nabi, ada agama yang baru, agama Islam, yang tersampaikan beritanya ini di saat kaum muslimin hijrah ke Habasyah bertahun-tahun yang lalu. Nah, 20 orang ini datang ke sana menemui Nabi. Nabi terima mereka, Nabi bacakan ayat Al-Qur'an, kemudian mereka beriman. Nah, akan tapi ikhwati fillah al-ahibbah, Abu Jahal mendengar berita ini, dia berkata, antum itu, kalian tuh orang-orang yang bodoh, katanya. Kenapa kalian tinggalkan agama nenek moyang kalian untuk ikuti agamanya Muhammad yang baru? Tapi ikhwati al-ahibbah, iman di hati memberikan sikap. Apa jawaban 20 orang ini? Kami sudah punya pilihan. Ini pilihan kamu, itu pilihan engkau. Nah, ikhwati fillah al-ahibbah, maka poinnya di sini, ketika iman sudah ada di hati, apapun tidak bisa ada yang menggoncangkannya. Tidak ada apapun yang bisa menggoyahkannya. Nah, baik, itu kegembiraan pertama di tahun ke-10. Ya, ketika banyak orang-orang yang masuk Islam. Nah, taib. Akan tetapi di tahun ini juga
terdapat hal-hal yang memilukan dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal dengan Amul Huzni atau tahun penuh duka, di mana di sana terjadi orang-orang yang Nabi sangat cintai, Nabi sangat sayangi, meninggal, diambil atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah ini kita akan bahas secara lebih detailnya di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan sekilas dari sirah ini kalian bisa ambil faidah, kita bisa ambil faidah bahwa begitu banyak faidah yang dapat kita ambil daripada sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak momen-momen yang dapat kita ambil intisarinya sehingga menjadi qudwah dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Taib. Jazakumullah khairan katsira ala husni ihtimamikum. Insyaallah kita akan bertemu kembali minggu depan di materi yang sama dengan pembahasan yang berbeda ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.